Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang diskusi seputar OJK. Saya akan bertanya kepada Mbak Nanda terkait OJK. Yang pertama, sebenarnya OJK itu apa? Kalau menurut saya dan menurut sumber info yang saya dapat, OJK itu adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki arti lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyelidikan. Mungkin itu saja Mbak Nadia. Baik, saya akan menanyakan yang lain. Yang memimpin OJK itu siapa dan bagaimana prosedur kepemimpinannya? Untuk Mas Ego. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif atau kolegial. Dari susunan Dewan Komisioner tersebut ada beberapa. Yang pertama itu seorang ketua, yang kedua itu seorang wakil ketua, ketiga seorang kepala eksekutif pengawasan perbankan, yang keempat seorang kepala eksekutif pengawasan pasar modal, yang kelima kepala eksekutif pengawasan industri keuangan yang berfokus non-bank, keenam seorang ketua dewan audit, ketujuh seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, yang kedelapan seorang ex officio dari Bank Indonesia, yang kesembilan dan terakhir seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Untuk jabatan yang ada di OJK itu, untuk membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat jabatan struktural maupun fungsional antara lain deputi komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Para deputi komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Dan berikut ini ada beberapa deputi di bidang komisioner di OJK. Yang ke-1 itu Deputi Komisioner Manajemen Strategik 1. Yang kedua Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2A. Dan ketiga Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2B. Yang keempat Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas. Yang kelima Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 1. Keenam Deputi Komisioner Pasar Modal 2. Ketujuh Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank 1. Yang kedelapan Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank kedua. Yang terakhir ke-9 Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam mengemban fungsi dan tugasnya, OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan. Begitu Mbak Nadia. Baik, saya akan mempertanyakan lagi. Yang ketiga, apa OJK mempunyai keterkaitan dengan Menteri Keuangan? Bagaimana Mbak Mas? Mungkin Mas Diko ingin menjawab terlebih dahulu. Untuk OJK memiliki terkaitan dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi dan kerjasama dalam mengatur sektor keuangan di Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas mata uang, sementara Kementerian Keuangan memiliki peran dalam mengelola
kebijakan fiskal dan anggaran negara. Ketiga lembaga ini bekerja sama dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan di negara. Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan sering berkolaborasi dalam hal peraturan, pengawasan, dan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatur sektor keuangan yang ada di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan lain. Bagaimana sejarah dan latar belakang pendirian dalam OJK itu sendiri? Untuk Mas Iko, bagaimana untuk jawabannya? Sejarah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia itu pada tahun 2011 sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan di Indonesia. Sebelum OJK didirikan, sektor keuangan di Indonesia diatur oleh beberapa lembaga pengawasan yang berbeda seperti Bank Indonesia atau Bank Sentral, Bapepam LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Bapepam atau Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Ada beberapa peristiwa kunci dalam terbentuknya OJK tersebut yang meliputi 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tahun 2011. UU ini menjadi dasar hukum pendirian OJK. Yang kedua, pendirian OJK secara resmi berdiri pada tahun 31 Oktober 2011. Lembaga ini bertugas mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Yang ketiga, konsolidasi pengawasan. Dengan berdirinya OJK, pengawasan sektor keuangan diintegrasikan menjadi satu entitas, menggantikan peran beberapa lembaga pengawas sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan efisien dalam pengawasan sektor keuangan. Yang keempat, peran dan tugas OJK memiliki beberapa tugas utama untuk menjaga kestabilitas sektor keuangan, melindungi kepentingan konsumen, mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan di Indonesia beroperasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan. Sejarah berdirinya OJK terus berupaya menguatkan peran dan fungsi dalam mengawasi sektor keuangan di Indonesia, sejalan dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan tersebut. Latar belakang terbentuknya OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan serta jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan, non-bank, dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan,
beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Seperti itu latar belakang OJK. Baik, saya sangat puas dengan jawabannya Mas Eko. Sekarang saya akan bertanya untuk Mbak Nanda terkait fungsi dan tujuan OJK itu seperti apa, Mbak? Baik, saya akan menjawab untuk yang pertama tentang fungsi OJK dulu. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, dan untuk tujuan dari OJK itu adalah OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama ada terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Dan terakhir yang ketiga yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Mungkin itu saja Mbak Nadia jawabannya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Untuk tugas dan wewenang OJK itu seperti apa ya, Mbak? Kalau untuk tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap yang pertama ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kemudian yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir yang ketiga ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Dan untuk adapun wewenang yang dimiliki dari OJK itu, yang pertama ada terkait khusus pengawasan dan juga pengaturan lembaga jasa keuangan yang meliputi 1. Perizinan untuk pendirian bank. Kemudian yang kedua ada kegiatan usaha bank. Yang ketiga ada pengaturan dan juga pengawasan mengenai kesehatan bank dan pengaturan serta pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Kemudian wewenang yang kedua ada terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, meliputi 1. Menetapkan peraturan dan keputusan dari OJK. 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, ketiga, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Bagaimana Mbak Nadia, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sangat puas untuk jawaban dari Mbak Nanda dan Mas Iko. Sekian diskusi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.